Halo anak-anak sekalian, kembali lagi kita dalam pembelajaran sejarah wajib dengan judul Nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan bersama Ibu Raya. Tradisi lisan. Kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis tradisi lisan. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin traditio, yang artinya kabar atau penelusuran. Sehingga tradisi dapat berarti hal yang dikabarkan atau yang ditelusuri dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi juga dipahami sebagai alat kebiasaan turun-temurun yang masih tetap dijalankan di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tradisi lisan merupakan tradisi yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat menggunakan bahasa lisan dalam menyampaikan pengalaman sehari-hari dan seseorang kepada orang lain. Tradisi lisan merupakan pesan atau kesaksian yang disampaikan secara lisan, secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemampuan berbahasa melahirkan tradisi lisan. Tradisi lisan sebagai cara menyampaikan: pertama, ajaran moral; yang kedua, nilai dan norma; yang ketiga, pengetahuan; yang keempat, ada istiadat; baru yang kelima, kebiasaan. Cara mewariskan tradisi atau secara lisan: satu, keluarga; yang kedua, masyarakat. Kebiasaan dalam keluarga, nilai dan norma keluarga, ajaran moral. Contohnya perilaku, dongeng. Ada istiadat, kesenian, kepercayaan, tradisi lisan. Pertanian atau teknologi, kemampuan berlayar, sistem bahasa, sistem ekonomi. Diwariskan melalui petunjuk dan hiburan. Ciri-ciri: satu, penyebaran dilakukan secara lisan; dua, anonim atau penciptaan tidak diketahui; tiga, menjadi milik bersama dari masyarakat atau kolektif tertentu; yang keempat, bersifat tradisional; yang kelima, hadir dalam versi-versi yang berbeda. Tradisi lisan akan sejak manusia memiliki kemampuan berkomunikasi meskipun belum mengenal tulisan, tetapi mereka telah mampu merekam pengalaman masa lalunya. Jenis-jenis tradisi lisan: satu, folklor; dua, dongeng; yang ketiga, mitologi; yang keempat, legenda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklor adalah ada istiadat, tradisi, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Menurut John Howard, ahli folklor dari Amerika Serikat, folklor dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklor lisan, yaitu folklor yang murni berbentuk lisan. 2. Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan non-lisan, seperti kepercayaan rakyat, permainan rakyat, tarian rakyat, ada istiadat, pesta rakyat, dan sebagainya. 3. Folklor bukan lisan adalah folklor yang berbentuk bukan lisan walaupun cara perbuatan diajarkan secara lisan, seperti arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan daerah. Folklor lisan jelas terlihat pada bahasa rakyat adalah bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat atau bahasa yang dijadikan sebagai sarana pergaulan dalam hidup sehari-hari, seperti logat dialek. Ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang didasarkan dari pengalaman yang panjang, seperti peribahasa atau pepatah. Pertanyaan tradisional atau teka-teki. Menurut Alan Dundes, teka-teki adalah ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan dan jawaban harus diterka. Puisi rakyat adalah kesastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu.
Fungsinya sebagai alat kendali sosial untuk hiburan untuk memulai suatu permainan seperti pantun, syair, dan sajak. Cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun di dalam masyarakat seperti legenda, dongeng. Nyanyian rakyat adalah sebuah tradisi lisan dari satu masyarakat yang diungkapkan melalui nyanyian atau tembang-tembang tradisional. Berfungsi yaitu mengusir kebosanan hidup sehari-hari maupun untuk menghindari dari kesukaran hidup sehingga dapat menjadi semacam pelipur lara. Legenda adalah suatu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dipandang sebagai sejarah kolektif karena tidak tertulis, sulit untuk dapat digunakan sebagai bahan. Menurut John Howard, legenda ini terdiri dari satu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda setempat, dan legenda perseorangan. Legenda alam gaib seperti sundal bolong, tuyul, setan, genderuwo, dan hantu. Legenda setempat seperti Tangkuban Perahu, asal mula nama Banyuwangi, asal mula nama Tengger. Menurut John Howard, menggolongkan legenda menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Legenda keagamaan adalah legenda orang-orang suci atau orang-orang saleh. 2. Legenda alam gaib adalah legenda yang berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Berfungsi untuk meneguhkan kebenaran, tahayul, dan kepercayaan rakyat. 3. Legenda setempat yaitu berhubungan dengan sesuatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi yaitu bentuk permukaan suatu daerah. Contoh terbentuknya Danau Toba. 4. Legenda perseorangan yaitu cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh empunya cerita benar-benar pernah terjadi. Contoh legenda Panji yang berasal dari tradisi lisan yang sering berintegrasi dengan dongeng-dongeng. Kelemahan tradisi lisan adalah dalam tradisi lisan seringkali fakta, imajinasi, dan fantasi bercampur baur. Tradisi lisan memiliki banyak versi untuk salah satu cerita yang sama dan sering terjadi pembiasaan dari kisah aslinya. Di Indonesia jumlah tradisi lisan ini cukup banyak dan dipertahankan secara turun-temurun meski secara berangsur-angsur mulai hilang karena pengaruh media modern. Konsep historiografi terbentuk dari 2 akar kata yaitu histori itu sejarah dan grafi adalah tulisan. Jadi historiografi adalah tulisan sejarah baik itu yang bersifat ilmiah atau yang tidak bersifat ilmiah. Secara lebih luas, Lewis menyebutkan arti historiografi adalah sebagai berikut. Historiografi merupakan bentuk publikasi. Historiografi merupakan sebagai hasil karya baik berupa tulisan maupun bacaan. Historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, lain kali kita teruskan. Terima kasih.